Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Teruslah berharap kepada Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, mari kita dengarkan renungan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami ke dalam segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini renungan firman Tuhan bertemakan quality time. Waktu yang berkualitas. Maksudnya apa? Mari kita simak renungan ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kata firman Tuhan. Jadi simpan baik-baik firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, dan kita akan memperoleh hidup kekal apabila kita memiliki firman itu di dalam kehidupan kita. Saya masuk ke pembahasan kita. Di dalam ayat pokok kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saat ini kita akan membahas mengenai waktu yang berkualitas. Apa itu waktu yang berkualitas? Waktu yang berkualitas adalah salah satu cara untuk tetap kuat di dalam Kristus. Salah satu cara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kuat dalam Kristus, kita perlu memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Jadi kehidupan kerohanian itu juga apakah berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya sebagai orang percaya, kita tidak bisa memisahkan kehidupan kerohanian dan kehidupan sehari-hari. Semuanya diukur oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memiliki satu kualitas yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita perlu memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Pertama, kita harus membangun hubungan. Membangun hubungan berarti kita memberi waktu, mengusahakan, berkomitmen untuk bisa memiliki waktu yang berkualitas itu. Kalau kita memberi waktu atau mengusahakan atau berkomitmen, saya percaya dan yakin pasti kita akan mendapatkan apa yang kita mau, waktu yang berkualitas, kuat di dalam Kristus Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengusahakan, kita perlu memiliki komitmen ini di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Waktu yang berkualitas ini juga harus intens. Bukan hanya pada saat itu saja, tetapi berkelanjutan, terus-menerus. Bukan untuk 1 hari, bukan untuk 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 11 tahun, 10 tahun. Selama kita hidup, ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu harus membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi juga kita perlu stabil, tetap melakukan ini terus-menerus. Biasanya sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu seringkali membuat kita bosan. Tetapi kita harus memiliki satu motivasi yang baik, satu motivasi yang benar di dalam kehidupan kita ini, yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita harus tahu kita adalah pribadi yang datangnya dari Allah. Dulu kita hidup di dalam kubangan dosa, jauh dari Tuhan,
penuh dengan lumpur dosa. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita secara pribadi, kita diangkat, dipisahkan, menjadi miliknya Allah. Kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Haleluya. Kita harus stabil, kita harus jaga ini. Yang kelima, kita harus menjaga hati kita. Sebab dari hati timbul semua. Terlihat dari semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus hati-hati dengan hati ini. Kalau dibilang hati ini mudah untuk dipengaruhi, ya keadaan di sekeliling atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa sangat mempengaruhi keadaan hati kita. Seringkali timbul perkataan lagi nggak mood. Itu karena keadaan hati kita lagi nggak baik. Ada sesuatu yang terjadi dengan kita. Lagi bad mood, lagi nggak baik-baik saja. Itu melibatkan hati semuanya. Itu sebabnya kita perlu atur, jaga hati ini dengan segala kewaspadaan firman Tuhan katakan. Haleluya. Lalu yang berikutnya, jangan menjauhi pertemuan ibadah, sebab ibadah mengandung janji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menghadirkan selalu kehidupan kita di setiap pertemuan ibadah. Mungkin kita baru mengenal Tuhan, kita bisa memulai hidup kita ini dengan datang ibadah setiap hari Minggu. Kalau kita ingin lebih maju lagi, kita tunjukkan motivasi kita dengan cara apa? Datang ke dalam doa. Saya percaya setiap rumah ibadah atau orang percaya yang beribadah di satu gereja, mereka pasti punya jam-jam doa. Kalau kami di GPDI Kekeraso, ada doa Kamis atau Biston Kamis kami sebutnya. Kami datang, semua jemaat datang untuk berdoa di tengah minggu. Kalau kita udah nggak punya waktu lagi di rumah mungkin, atau sulit berdoa di rumah, datanglah di dalam doa-doa yang dibuat oleh gereja. Itu salah satu contohnya. Tetapi kita mau lihat contoh yang real yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan Daniel. Tetapi saya sebelum itu mau kita baca semua di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini kata firman Tuhan. Di awal saya sampaikan firman Tuhan. Katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu firman Tuhan kekal adanya. Kita lihat contoh dari Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 11 katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya berarti dia selalu intens melakukan hal ini. 3 kali sehari kita punya waktu intens berhubungan dengan Tuhan. Seperti Tuhan, kayak absen gitu datang, Tuhan, ini saya hadir Tuhan. Ada satu pertemuan perjumpaan yang indah dengan Tuhan ketika kita berdoa kepadanya. Contoh kedua, di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Karena Henok hidup bergaul dengan Allah, erat dengan Allah, Henok diangkat oleh Tuhan. Ada sesuatu hal yang indah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita miliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Salah satunya kuat dalam Tuhan adalah memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 katakan, karena iman Henok terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau kita membangun hubungan yang berkualitas dengan Allah, saya percaya seperti Henokh, kita berkenan di hadapan Tuhan. Jagalah hati kita, lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Semua tuntunan ada di dalam firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Dengarkanlah renungan Yesus kuatku setiap hari. Maka iman kita akan dibangun. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang datang kepada kami. Firman yang menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Kehidupan kerohanian tidak bisa kami pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebab barometer kami adalah firman Tuhan. Tolong kami, berkati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak mereka. Apapun yang mereka lakukan, perbuat. Asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati mereka. Inilah yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Kami peralaskan permohonkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.